Shalom jemaat terkasih, sungguh bersyukur dan bersukacita kalau pada hari ini kita kembali beribadah bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman kita. Dalam hari-hari yang sudah lewat sebelumnya, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis. Tuhan selalu ada dan menyertai kita dengan menolong kita, menguatkan kita, memberkati kita. Mari kita sambut ibadah kita ini dengan menyuarakan terpujilah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dalam kehidupan kita, dalam lika-liku kehidupan kita, kadang kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi seringkali kita juga merasa betapa kita gagal. Kita jatuh tersungkur karena kita sudah melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang penuh dosa. Mari jemaat, kita mau datang kepada Dia. Kita mau sampaikan cerita hati kita, penyesalan kita.
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur untuk Allah yang begitu mengasihi kami, yang masih mau menerima kami. Kami yang sudah melakukan banyak kegagalan, banyak dosa, baik itu perbuatan kami, tutur kata kami, atau pemikiran kami, Tuhan. Pada hari ini dalam ibadah kami ini, Tuhan, kami sungguh datang kepadamu. Kami mengakui semua kesalahan kami. Kami tidak ingin mengulanginya lagi, Tuhan. Karena kesalahan-kesalahan yang kami lakukan itu, dosa-dosa yang kami lakukan itu, telah menorehkan luka di hati saudara-saudara kami, di hati orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi. Ampunilah kami, Tuhan. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut berita anugerah yang saya ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita sama-sama membacanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Berbahagia sekali untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Biarlah itu menyimpan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera Allah selalu bersama dengan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bukan
Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami memohon penyertaan Tuhan pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kami. Sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid Tuhan yang bukan hanya mampu mengatakan nama-Mu, tetapi juga mengenali Engkau dengan baik, mengerti dengan baik apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami lalu mengupayakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Juga pada saat ini ketika kami bersama-sama akan membaca Alkitab dan merenungkannya, Tuhan pimpinlah kami juga dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh belajar untuk mengenal dan mengerti akan Tuhan. Dan kemudian kami memuliakan nama Tuhan di dalam hidup sehari-hari kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dari Injil Markus pasal 8, ayat 27 sampai dengan ayat 38. Injil Markus pasal 8, ayat 27 sampai dengan 38. Dengarkanlah firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Yesus memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anggota jemaat dan simpatisan jemaat GKI Sulung Surabaya, dan juga kita semua yang ikut bersama-sama di dalam ibadah kita. Saudara-saudara, tema dari perenungan firman adalah kalimat tanya sebenarnya. Apa katamu tentang aku? Dan pertanyaan tema ini
adalah atau diambil dari percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Sebuah pertanyaan yang diajukan untuk memeriksa bagaimana para murid mengenal Tuhan Yesus. Dan tema ini atau pertanyaan ini dijadikan tema pada saat ini juga untuk kita semua yang hadir di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan persekutuan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan mengaku hidup secara Kristiani. Nah, saudara-saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang baik saya rasa. Pertanyaan yang sah untuk selalu diajukan kepada kita. Tapi masalahnya begini, saudara-saudara. Seringkali pertanyaan ini muncul dengan semacam asumsi sederhana seolah-olah kita baru saja mengenal, kita belum terlalu mengenal Tuhan Yesus. Dan kemudian kita mau berbicara sesuatu yang baru. Gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan, apa katamu tentang aku? Kemudian kita mulai berbicara tentang bagaimana kita seharusnya mengenal Tuhan Yesus. Dengan bayangan bahwa seolah-olah kita baru atau belum tahu terlalu banyak dan kita akan mulai untuk tahu lebih banyak. Padahal persoalan yang perlu kita lihat adalah bahwa kita ini kan bukan orang-orang baru yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Gereja ini bukan sebuah persekutuan yang baru melihat Tuhan Yesus dan mengenali Tuhan Yesus yang ada di dalam dunia dan yang naik ke surga. GKI Sulung Surabaya ini bukanlah sebuah persekutuan yang baru saja belajar menjadi Kristen. Kita ini adalah orang-orang yang relatif sudah lama berbicara tentang Tuhan Yesus. Kita ini adalah orang-orang yang sudah merasa bahwa kita tahu dan berbicara sekian lama tentang Tuhan Yesus. Nah, saya ingin memberikan kita kesadaran pada persoalan ini untuk menjadikan pembicaraan kita sedikit lebih mendalam. Kita tidak lagi berbicara tentang, kalau pakai bahasa sekolah, kelas 0 ya, betul-betul anak-anak yang tidak tahu apa-apa dan baru mau belajar tahu tentang apa-apa. Justru persoalannya adalah bahwa kita ini sudah tahu, sudah sekian lama tahu, dan godaan untuk merasa sudah tahu. Tetapi kita yang sudah sekian lama tahu atau merasa sudah tahu, bahkan sudah merasa sangat tahu ini, sekarang mendapatkan pertanyaan kembali dan menjadi sebuah pertanyaan evaluatif yang serius. Apa katamu tentang aku? Bagaimana kita memahami Tuhan Yesus dengan baik? Apakah kita mempunyai pandangan dan pemahaman yang kritis dan berkembang? Apakah kita memang semakin mendalam relasi dengan Tuhan Yesus secara kualitas hidup, secara kualitas iman? Dan pertanyaan evaluatif ini menjadi semakin tajam kalau kita justru ada dalam situasi merasa semuanya sudah beres. Kita sudah tahu, kita sudah sekian lama menjadi Kristen yang membuat kita lalu tidak belajar lebih banyak, yang membuat kita tidak menggali lebih jauh untuk bisa membangun sikap iman yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira kita ada di dalam situasi ini. Dan kita mau sama-sama sekarang masuk dan memeriksa bagaimana Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan 38 ini berbicara kepada kita untuk membuat evaluasi kepada kita semua orang-orang Kristen atau anggota gereja yang merasa selama ini sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 8 ini memperlihatkan hal yang menarik. Kalau boleh saya katakan bahkan menjadi sesuatu yang memperlihatkan paradoks, memperlihatkan ironi bahkan di dalamnya. Karena kalau kita melihat pada bagian yang pertama ya, ayat 27 sampai dengan ayat 30, Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus dalam ayat 30, ayat 29 akhir dan kemudian ayat 30 dijawab oleh Tuhan Yesus, Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara, ini adalah jawaban Petrus yang seringkali menjadi contoh untuk memperlihatkan bagaimana seharusnya kita merespon Tuhan Yesus.
Engkau adalah Mesias, sebuah ungkapan yang diungkapkan dengan sangat yakin dan sangat baik. Dan saudara-saudara, ini menjadi satu bagian yang menarik untuk memperlihatkan bagaimana respon Petrus mewakili para murid yang lain. Tapi kalau kita melihat bagian yang kedua, ayat 31 sampai dengan ayat 38, khususnya peristiwa yang terjadi di dalam ayat 31 sampai dengan 33, maka ini yang saya maksud dengan paradoks, bahkan ironi di dalamnya. Karena kita melihat Petrus yang sama menjadi orang yang dimarahi oleh Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus dalam ayat 33 mengucapkan kalimat marah yang terkenal itu ya. Enyahlah iblis, ini kepada Petrus. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara-saudara, saya rasa narasi ini memperlihatkan sesuatu yang sangat penting dan seperti yang kita juga coba katakan di bagian awal. Salah satu godaan atau situasi yang sering kali terjadi di dalam kehidupan beriman kita adalah justru ketika kita merasa sudah kenal Tuhan, kita tahu dan merasa tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan, justru pada saat yang bersamaan kita menjadi orang yang menentang kehendak Tuhan. Di satu sisi kelihatannya kita kenal Tuhan, tetapi di sisi yang lain kita justru menjadi orang yang melakukan hal yang bertentangan dan berbeda dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Petrus adalah contoh yang paling sederhana untuk memperlihatkan hal itu. Dia mengatakan engkau adalah Mesias dan itu benar. Meskipun Tuhan Yesus bilang nanti jangan bilang-bilang dulu. Jangan beritahukan kepada siapapun dulu. Karena memang Tuhan Yesus berharap setiap orang akan melewati proses-proses yang lebih panjang. Jadi jawaban Petrus itu bukan salah, benar. Petrus seperti orang yang tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Tetapi pada bagian yang kedua tidak lama, sangat tidak lama. Di dalam sebuah fragmen yang sama, di dalam satu situasi yang sama. Petrus justru menjadi orang yang dimarahi oleh Tuhan Yesus. Karena dianggap tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa tema kita yang berbicara tentang apa katamu tentang aku. Rasanya tema ini bukan hanya bicara tentang apakah kita mengenal Tuhan Yesus. Apakah kita sudah tahu Tuhan Yesus. Kalau itu saja yang menjadi ide dasar dari pertanyaan itu, jawabannya semua sudah jelas. Kita tahu, kita kenal. Bagi sebagian anggota gereja yang sudah lama, kita akan mengatakan kita sangat tahu, kita sangat kenal. Tetapi kalau kita membaca ironi yang ada di dalam kehidupan Petrus, di dalam apa yang kita baca barusan, maka persoalannya bukan dan tidak cukup hanya pada pengenalan, tetapi kita harus melanjutkannya pada pengertian. Ini tidak cukup hanya berbicara kita sudah tahu, tetapi kita baru dan harus berbicara pada bagaimana kita mendalami apa yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Sikap iman tidak pernah cukup berhenti hanya karena kita tahu tradisi. Tidak cukup hanya karena kita dapat menghafalkan sekian banyak aturan. Atau kita bisa mengingat sekian banyak ayat-ayat di dalam kitab suci. Pengenalan, hafalan, pengetahuan bukanlah hal yang buruk. Tetapi ini semua harus berjalan beriringan dengan keterbukaan dan kesediaan kita untuk mendalami, untuk menggali, untuk belajar, untuk membuka diri dan memahami apa yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus kemudian mulai mengajar dalam ayat 34 sampai dengan 38, Tuhan Yesus berbicara tentang pentingnya para murid untuk memahami mengapa Tuhan Yesus harus menderita. Mengapa Tuhan Yesus harus dilawan oleh
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan mendapatkan perlawanan yang sangat serius dari orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa apa yang harus ia lakukan semata-mata karena ia harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Bahwa itu semua harus ia lakukan karena ia akan menjadi sosok yang mencontohkan tentang bentuk dan wujud dari penyangkalan diri. Memikul salib demi menaati kehendak Allah. Demi menghadirkan cinta kasih dan kehidupan bagi orang-orang yang membutuhkan dan seringkali terlantar atau tidak terperhatikan. Saudara-saudara, rasanya kita masih mengingat bacaan kita minggu lalu di dalam kitab Markus yang juga kita baca bersama-sama. Ketika ada perempuan dari Yunani bangsa Sirofenesia yang anaknya kerasukan setan dan minta tolong. Pada saat itu Tuhan Yesus mengingatkan perempuan ini karena perempuan ini adalah orang Yunani, bukan orang Yahudi. Dia bukan orang yang ada di dalam tradisi untuk mendapatkan pertolongan dari Sang Mesias. Mesias itu datang pertama-tama untuk orang pilihan Allah menurut tradisi kepercayaan mereka. Untuk orang Yahudi dulu, kalaupun kamu mau mengharapkan berkat, antri, tunggu. Karena harus orang Yahudi dulu yang mendapat. Itu yang kemudian dikatakan dalam perumpamaan yang cukup keras ya, cukup menyakitkan bahkan bagi si perempuan. Kalau perempuan itu orang Sirofenesia itu baperan. Tetapi saudara-saudara, yang menarik adalah ketika perempuan itu mencoba mengatakan bahwa tidak apa-apa kalaupun antri, tetapi aku mau terus mencari dan mengharapkan berkat dari Tuhan. Anjing pun mau makan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak yang terhormat. Aku mau menerima berkat itu karena aku mau menerimanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun barangkali aku bukan apa-apa. Lalu saudara-saudara, kita ingat ya bahwa Tuhan Yesus kemudian melihat kata-kata perempuan itu dan kemudian memberikan berkat, menyembuhkan sang anak. Karena bagi Tuhan Yesus inilah kesungguhan untuk bagaimana Tuhan Yesus dan mengajak orang-orang Yahudi untuk menyangkal diri. Tidak lagi berbicara hanya melulu berdasarkan tradisi dan aturan dan ingatan dan ajaran yang selama ini mereka pelihara. Tetapi mereka mau belajar untuk melihat apa yang seharusnya dipahami di dalam keadaan dan situasi yang seharusnya dan membutuhkan perhatian. Tuhan Yesus menghadirkan pelayanan yang sangat serius pada saat itu. Kalau kita memeriksa Markus pasal 8, mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita membaca sebuah tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada 4.000 orang yang pada saat itu memerlukan makanan. Dan 4.000 orang itu juga adalah orang-orang asing, bukan orang Yahudi. Jadi itu adalah kelanjutan dari cerita Markus pasal 7 sebelumnya. Ada perempuan Yunani, orang Sirofenesia. Kemudian Tuhan Yesus pergi ke daerah Dekapolis, itu juga adalah daerah asing. Kemudian masuk dalam pasal 8, di situ ada orang banyak yang jumlahnya 4.000 orang dan mereka belum mempunyai makanan. Jadi 4.000 orang ini juga adalah orang-orang asing di daerah Dekapolis. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mencoba untuk menunjukkan bagaimana ia memperjuangkan belas kasih. Ia tidak berbicara berdasarkan aturan-aturan mana yang lebih tinggi kedudukannya, siapa yang menjadi lebih hebat dan lebih tahu di dalam pengetahuan-pengetahuan. Tetapi Tuhan Yesus menempatkan diri di dalam perasaan dan penderitaan orang banyak. Sehingga ia kemudian tergerak oleh belas kasih dan mengajak semua orang untuk berupaya, mengupayakan dan menghadirkan cinta dan menghadirkan pertolongan. Sehingga setiap orang kemudian bisa mendapatkan makanan dan kemudian merasakan kebaikan-kebaikan. Saudara-saudara, jikalau kita melihat hal-hal ini dengan baik, maka kita melihat
bagaimana Tuhan Yesus mencoba untuk mengatakan kepada Petrus, kepada para muridnya, dan kepada kita semua, bahwa selain mengenal dan mampu menyebut nama Tuhan Yesus, maka apa yang harus kita lakukan adalah membangun pengertian-pengertian seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan di dalam kehidupan. Bagaimana kita yang mengaku mengenal Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang juga bersama dengan Tuhan Yesus, menghadirkan ruang-ruang bersama untuk hidup di dalam cinta kasih. Melakukan terobosan-terobosan yang serius untuk mengkritik apa yang tidak baik dan apa yang melemahkan kehidupan. Apa yang justru menghilangkan cinta kasih atau memendam kebaikan-kebaikan di dalam persekutuan bersama. Tuhan Yesus berupaya untuk memperjuangkan itu dengan serius, bahkan dengan konsekuensi ketika orang-orang tidak suka dan menolak. Tetapi bagi Tuhan Yesus justru itulah tanggung jawab seseorang yang betul-betul mau menyatakan percayanya di hadapan Tuhan. Orang yang mengaku percaya dan menjadi murid Tuhan adalah orang yang berupaya dan berjuang untuk melakukan terobosan-terobosan ini. Mengerti dengan baik bagaimana dia seharusnya memperjuangkan cinta kasih dan kehidupan di tengah-tengah segala tantangan-tantangan yang ada. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ia harus memikul salib, dan kemudian ia baru bisa mengikut Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, saya selalu ingat, saya memberikan tekanan pada hal ini karena kadang-kadang orang suka memahami memikul salib dan menyangkal diri itu adalah kalau kita susah hidupnya, menderita. Kalau kita tidak kuat secara ekonomi, kalau kita dagang gagal, kalau kita dipecat dari perusahaan, lalu biasanya kita akan mengatakan saya sedang memikul salib. Saya merasa bahwa itu tidak terlalu tepat. Ya, bahwa kita susah kalau kita dipecat atau kita punya persoalan serius kalau dagang kita gagal, saya tentu sangat mengerti tentang hal itu. Tetapi memikul salib itu bukan sekedar kalau kita hidupnya susah. Memikul salib, menyangkal diri adalah kesungguhan kita yang mau mengerti kehendak Tuhan. Kesungguhan kita untuk memperjuangkan, untuk melakukan, untuk mengupayakan terobosan-terobosan dan ruang cinta kasih di tengah-tengah situasi yang mungkin menolak. Kita mau terus mengasihi orang yang membutuhkan, mungkin sekalipun dia adalah orang yang dianggap tidak baik. Kita mau menjadi orang yang berupaya memelihara persekutuan justru ketika di tengah-tengah tantangan persekutuan kita terancam. Kita mau menjadi orang yang betul-betul mengupayakan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah orang-orang yang mulai melupakan bagaimana seharusnya bertindak dengan cara yang baik. Itulah menyangkal diri dan memikul salib yang mungkin memang punya konsekuensi penolakan dan kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, dengan kata lain, kita hidup bisa susah tapi belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Orang bisa hidup dengan luar biasa baiknya secara ekonomi, secara kehidupan dunianya. Dan dia masih juga berupaya mengupayakan kehendak Tuhan. Betul kan? Atau sebaliknya, di dalam segala berkat Tuhan dia tidak memperjuangkan kehendak Tuhan. Di dalam kesulitan yang luar biasa, banyak orang yang tetap berupaya dengan setia mengupayakan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, masalahnya bukan sekedar soal susah atau tidak susah secara ekonomi, bukan soal susah atau tidak susah, berhasil atau tidak berhasil secara pekerjaan gitu ya. Bukan hanya berbicara tentang hal itu, tetapi keseriusan kita untuk melihat terobosan-terobosan, untuk melihat ruang-ruang baru, untuk menerjemahkan apa yang seharusnya kita lakukan di tengah dan di dalam berbagai tantangan kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi pertanyaan di dalam tema kita, apa katamu tentang aku?
bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan Yesus? Justru karena kita sudah merasa kenal. Beberapa orang mencoba untuk menerjemahkan tema ini dengan, makanya kalau kita mau mengenal Tuhan jangan cuma mendengarkan khotbah, tetapi carilah pengalamanmu sendiri dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjadi orang yang betul-betul baik dalam relasi dengan Tuhan Yesus. Saya setuju sekali. Tapi dengan tekanan bahwa bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus sendiri kalau kita dan ketika kita serius mencoba untuk belajar dan mendalami kehendak Tuhan, mengerti apa yang Tuhan katakan, perjuangan-perjuangan, terobosan-terobosan, ruang-ruang cinta kasih yang harus diupayakan oleh kita. Kita boleh saja mengatakan, saya tidak hanya dengar khotbah, saya mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Tetapi kita tidak belajar apa-apa dan kita tidak memperjuangkan apa-apa. Ya sama saja, saudara-saudara. Dan ini berarti konsekuensinya adalah kita bisa saja mendengarkan khotbah. Kita bisa saja mengenali Tuhan Yesus berdasarkan bacaan-bacaan. Tetapi kemudian kita lanjutkan dengan kesungguhan kita mendalami. Kesungguhan kita untuk menghidupi kehendak Tuhan Yesus. Dan kita bahkan berjumpa dengan Kristus itu melalui bagaimana kita menghayati hidup iman yang sangat serius. Maka kita menjadi orang yang bukan hanya kenal dan mendengar, tetapi juga mengerti dengan baik. Injil Markus itu kan memperlihatkan ironi seperti itu beberapa kali ya dalam bacaan kita yang terkait Petrus, kelihatannya kenal tapi ternyata salah. Di dalam Markus pasal 6 itu juga menarik, ketika banyak orang melihat Tuhan Yesus bikin mujizat, semua orang kenal Tuhan Yesus. Mereka bilang, bukankah ini anak tukang kayu itu gitu ya. Berarti mengingat peristiwa dan siapa orang tua dari Tuhan Yesus, mereka kenal. Tapi ketika justru mereka mengenali Tuhan Yesus, ini anak tukang kayu. Pada saat yang bersamaan mereka justru tidak mau percaya dan melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka mulai menuduh dan melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang tidak baik. Jadi kita melihat ironinya justru ketika orang merasa diri kita sudah kenal gitu ya. Kita merasa diri kita sudah tahu dan itu menjadi tantangan yang luar biasa. Dan kita gereja, bukankah bertahun-tahun kita mengatakan, mengucapkan pengakuan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah tahu. Tapi apakah kita yang sudah tahu ini justru menjadi orang yang menghadirkan terobosan-terobosan untuk memperjuangkan ruang-ruang cinta kasih yang bukan hanya bicara tentang kepentingan, kemauan, tradisi, kemarahan, pikiran kita. Yang kemudian memenjarakan kita di dalam aktivitas-aktivitas yang tidak mau berubah. Memenjarakan kita di dalam relasi-relasi yang tidak berkembang. Memenjarakan kita di dalam berbagai macam hal yang tidak mendukung cinta kasih itu sendiri dan tidak menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang yang betul-betul mau mengenal dan mengerti Tuhan Yesus justru adalah orang yang mau merendahkan hatinya dan membiarkan karya Tuhan mendorong kita semua untuk berupaya memperjuangkan dan melakukan apa yang baik dalam persekutuan kita. Di dalam beberapa penelitian yang saya lakukan di Fakultas Teologi di Duta Wacana Yogyakarta, saya mendapatkan data bahwa ketika kita berharap bahwa orang yang belajar agama, orang yang belajar tentang Tuhan, kemudian mulai mengenal Tuhan, dapat menyebut nama Tuhan Yesus dan seterusnya, itu ketika hanya dilakukan dengan pendekatan yang bersifat sangat pengetahuan, bersifat hanya soal informasi, apalagi hanya soal aturan dan hafalan, maka itu menjadi sangat sulit membuat bagaimana orang yang belajar tersebut menjadi orang-orang yang mampu hidup dalam keseharian, mampu menerjemahkan bagaimana seharusnya ia mengambil keputusan, bagaimana seharusnya ia melihat tantangan, bagaimana ia harus menerjemahkan makna dan tujuan hidupnya ketika melihat atau mengalami kesulitan-kesulitan.
situasi pandemi ini misalnya, saudara-saudara. Ketika pendidikan agama, informasi tentang Tuhan itu hanya disampaikan dan diberikan sebagai sebuah aturan, hafalan, sebuah tradisi yang harus diingat. Maka itu tidak pernah membuat anggota-anggota gereja memiliki kemampuan untuk menjalani hidup yang seperti Tuhan Yesus harapkan. Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ketika anggota gereja dan orang-orang beriman memiliki kemampuan menerobos dan melihat ruang-ruang yang baru demi menghadirkan cinta kasih hanya mungkin terjadi ketika pendidikan agama, ketika informasi, ketika ajaran-ajaran itu disampaikan memang betul-betul dengan niat dan kesungguhan untuk mendorong anggota gereja melakukan dan menjalani hidup di tengah-tengah dunia. Betul-betul mendorong anggota gereja melalui pengalaman-pengalaman di dalam menghadirkan cinta kasih, di dalam memperjuangkan kebaikan, di dalam menghadirkan kegembiraan-kegembiraan di tengah-tengah kehidupan umat. Anggota jemaat harus memiliki pengalaman bagaimana kasih sayang dan cinta kasih memang harus diperjuangkan di tengah-tengah kehidupan. Seperti para murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus yang membagikan makanan untuk 4.000 orang. Bagaimana Tuhan Yesus tidak membedakan perempuan Yunani dari Syro-Fenisia itu dengan orang-orang Yahudi. Bagaimana Tuhan Yesus berjuang untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan bagi semua orang. Dan pengalaman itulah yang membuat mereka mampu hidup dengan baik. Dan penelitian-penelitian pada saat ini membuktikan hal yang sama. Ketika pendidikan agama, pendidikan iman, ketika pengajaran di dalam gereja memang betul-betul menyediakan pengalaman-pengalaman yang baik itu. Jadi saudara-saudara, bahkan saya akan mengatakan mungkin bagi banyak anggota gereja dia memang mengenal Tuhan Yesus dari khotbah dan pengajaran. Tetapi khotbah dan pengajaran yang memang betul-betul mendorong anggota gereja untuk mengalami, untuk bisa mengerti, untuk bisa melihat tentang apa yang seharusnya dihidupi di tengah-tengah masyarakat, maka mereka akan memiliki pengertian yang baik. Ketika gereja menjadi teladan bagi warga gerejanya, tentang ruang cinta kasih yang diperjuangkan seperti yang dikehendaki Tuhan, maka warga gereja akan belajar banyak. Tapi sebaliknya, ketika gereja gagal memperjuangkan keteladanan, gagal menghadirkan kerendahan hati, gagal untuk menghadirkan pengalaman-pengalaman yang baik dan sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan, maka anggota gereja hanya tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi mungkin tidak bisa belajar banyak tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya mau menutup renungan ini dengan satu kalimat yang dikatakan oleh seorang teolog dari Amerika Latin namanya John Sobrino. Dan ia mengatakan kalimat yang baik menurut saya. Dia bilang begini, ada banyak orang Kristen yang mungkin merasa tahu Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus begitu abstrak melalui kata-kata dogma, nyanyian-nyanyian dan ajaran-ajaran. Tetapi jangan-jangan sebenarnya mereka sudah tidak tahu lagi apa yang sebenarnya dan benar-benar diperjuangkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, semoga ini menjadi jawaban dari pertanyaan kita di bagian awal. Apa katamu tentang aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami dari Majelis Jemaat mengumumkan tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Dengan adanya penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan pada bulan Maret 2022, maka mulai hari Minggu 15 Agustus 2021 sampai dengan 19 September 2021, tiap anggota jemaat Sidi diberi kesempatan untuk mengusulkan nama bakal calon penatua pada formulir pencalonan penatua sesuai dengan pedoman pencalonan penatua yang berlaku di GKI Sulu. Tiap anggota Sidi dimohon tidak menghubungi nama bakal calon penatua yang diusulkan, sebab nama-nama yang diusulkan akan diseleksi oleh majelis jemaat untuk ditetapkan menjadi calon penatua. Pedoman pencalonan penatua dan formulir pencalonan penatua dikirim ke jemaat mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021. Formulir pencalonan penatua yang telah diisi mohon dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja paling lambat tanggal 19 September 2021 pada jam kerja. Sebagai catatan, satu anggota Sidi hanya boleh memasukkan satu form pencalonan dengan maksimal 2 nama bakal calon. Bila memasukkan lebih dari satu form, maka semua form yang dimasukkan akan dianggap gugur. Demikian pengumuman tentang pencalonan penatua periode tahun 2022 sampai dengan 2025. Mohon dukungan doa dan partisipasi segenap anggota jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita masuk doa syafaat, dan ada beberapa hal sebelum berdoa kita melihat apa yang akan kita doakan. Terima kasih kepada Pendeta Handi yang sudah menjelaskan apakah betul-betul kita kenal siapa Tuhan Yesus, begitu ya. Dan begitu kenal, maka pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah kehidupan saya juga sama seperti yang seharusnya Tuhan inginkan, ya. Jangan sampai diingatkan Pak Andi, kita kenal, kita tahu, tapi realita hidup kita nggak cocok, ya. Mari kita berdoa supaya semakin kita kenal, semakin kita tahu, semakin kita menghadirkan kehendak Tuhan dimanapun saja kita berada, di rumah pekerjaan kita, di masyarakat, dan dimanapun saja. Saudara, ada beberapa pokok doa akan kita doakan. Yang pertama, saudara, bahwa nanti di dalam perjamuan kudus yang keempat di bulan Oktober, minggu pertama, saudara, perjamuan kudus tidak diadakan secara onsite, gitu ya. Jadi kita akan melakukan live streaming, ya, oleh pendeta hamba Tuhan yang akan dilayani Pendeta PJ Siswanto dengan majelis semuanya, ya, melalui YouTube. Saudara melakukan kebaktian perjamuan kudus itu di rumah. Kenapa, saudara? Ada prinsip yang penting di dalam protokol kesehatan. Ketika kita hadir di tempat umum, kita tidak boleh membuka masker, gitu ya. Kalau makan minum anggur kan buka masker. Lah, itu yang sangat riskan sekali. Belum lagi roti dan anggur yang diedarkan, ya. Kita khawatir, takut kalaupun yang namanya virus nggak kelihatan, nempel di situ, kita buka masker, wow. Oleh karena itu, perjamuan kudus ayo kita lakukan di rumah masing-masing. Roti dan anggur saudara bersihkan, saudara persiapkan dengan baik, dan saudara bersama keluarga melakukan perjamuan kudus di rumah, gitu ya. Tentunya di rumah sudah tidak pakai masker. Oleh karena itu, kita majelis jemaat memutuskan untuk sementara, ya, situasi kondisi pandemi ini, perjamuan kudus tetap dilakukan di rumah, ya. Mari kita siapkan hati kita dengan baik, menghadirkan anugerah Allah yang luar biasa
di tengah-tengah rumah tangga kita. Ya, kita siapkan. Saudara, mari kita naikkan beberapa pokok doa. Kita bersyukur untuk yang sakit, untuk yang berduka, untuk situasi anak-anak kita yang sudah mulai sekolah lagi. Kita bersyukur PPKM berhasil dengan baik. Biarlah Tuhan memimpin bangsa dan negara kita semakin mengalami perkembangan-perkembangan yang semakin baik untuk semua masyarakat bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami saat ini. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kesehatan dan kekuatan pada kami semua. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan pemulihan kesehatan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan Kau adalah Allah yang penghibur, yang menguatkan kami ketika kami ada di dalam duka lara kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan yang tetap Tuhan berikan sampai hari ini. Tuhan selalu memberikan kecukupan dengan baik. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan gereja-Mu di seluruh dunia ini, dan khususnya di GKI Sulung ini. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, dan tidak ada kekurangan apapun untuk anugerah semua kebutuhan Tuhan sediakan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui ucapan syukur ini kami juga ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah Engkau pulihkan dari COVID-19. Sekalipun masih ada proses pemulihan untuk tubuh yang masih tidak enak dan banyak hal yang bisa dialami, Tuhan pulihkan dengan sempurna, Tuhan berikan kesehatan dengan baik. Demikian juga keluarga-keluarga yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, dan saat-saat seperti inilah ya Tuhan, galauan, kesedihan, masih mengingat apapun yang dilakukan begitu membekas sekali karena orang-orang yang dekat kepada kami, orang tua kami, papa mama kami, suami istri kami, mak engkong kami yang Tuhan panggil. Biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, dan dengan anugerah-Mu ya Tuhan membangkitkan semangat kembali saudara-saudara kami yang berduka ini untuk melakukan panggilan yang Tuhan berikan, dan juga anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, dan terus melangkah ya Tuhan menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami terus berdoa bagi Ibu Nuriana Sabto atau Bu Sabto. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan Tuhan di tengah-tengah kegalauannya, ketakutannya, kekhawatirannya. Tuhan bilang Engkau terus menopang Bu Sabto, bahwa Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan Bu Sabto dengan seluruh kehidupan keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami Bapak Rudi Wono Atmojo yang sudah beberapa kali mengalami cuci darah. Oh Tuhan, Kau berikan kekuatan kepada anak-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya belas kasihan dan anugerah-Mu secara khusus Engkau nyatakan kepada saudara kami Rudi. Tuhan, biarlah Engkau terus bercakap-cakap, Engkau terus memberikan anugerah-Mu ya Tuhan untuk Rudi, terus melihat kepada kasih karunia anugerah-Mu dan menyerahkan seluruhnya di dalam tangan belas kasihan-Mu. Berkati Ani, berkati Stephen, selalu istri dan anak, biarlah ya Tuhan keluarga ini terus ya Tuhan betul-betul menyerahkan orang yang dikasihinya dalam belas kasihan dan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yuke. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan mengalami proses pemulihan dan pengobatan dengan baik di tengah-tengah sakit dimensianya. Tuhan berikan kekuatan kepada Pak Sugiarto Purnomo dan Noni dan Tanaka yang merawat di Banjarmasin. Biarlah kasih karunia Tuhan terus melawat Cik Yuke dan memberikan kekuatan dan pemulihan dengan anugerah-Mu saja. Tuhan, kami juga membawa anak Andrea, anak dari Vicky. Biarlah ya Tuhan Engkau juga pulihkan dari terapi-terapi untuk menyembuhkan hipertiroidnya.
Biarlah ya Tuhan cucu dari Pak Simon Lekatopesi ini boleh mengalami kasih Tuhan sejak kecil, menikmati pemulihan yang daripada Tuhan sehingga dia boleh menjadi anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan saudara kami Cencen yang terus mengalami pergumulan-pergumulan asam lambung yang juga membuat dia ya Tuhan untuk mengalami mah yang berkali-kali sakit. Tuhan biarlah anugerah kasih-Mu Tuhan boleh mengangkat segala pergumulan beban yang dialami saudara kami Cencen. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi anak-Mu yang sungguh-sungguh setia melayani Engkau. Biarlah kasih karunia Tuhan juga pulihkan saudara kami Cencen. Kami membawa saudara kami Bapak Hendri Yulianta yang mengalami sakit Bell's palsy. Tuhan Engkau sendiri yang akan memulihkan kelumpuhan pada otot wajah yang tiba-tiba terjadi. Tuhan biarlah kasih Tuhan boleh menjamah saudara kami Hendri sehingga dia pulih, dia boleh bekerja kembali dengan baik. Kami juga membawa saudara kami Grace Kristiani, istri dari saudara kami Robi. Tuhan yang sudah menjalani operasi dengan baik, biarlah kasih karunia Tuhan saja yang terus Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kami sungguh bersyukur ketika pemerintah menjalankan PPKM berhasil dengan baik. Penurunan COVID-19 semakin berkurang. Vaksinasi nasional berjalan dengan baik. Oh Tuhan, biarlah semuanya itu ya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan imun, stamina tubuh dengan baik dan sehat. Sehingga ketika masyarakat sehat semua, maka pemulihan ekonomi masyarakat boleh normal kembali. Oleh karena itu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati ekonomi dunia ini Tuhan, sehingga ekspor impor berjalan kembali, roda ekonomi berjalan kembali, pasar berjalan dengan baik. Maka kami serahkan ya Tuhan Bapak Presiden kami yang kami kasih, Bapak Jokowi, bersama dengan seluruh jajarannya yang betul-betul membangun bangsa dan negara ini, yang terus menciptakan kemakmuran bagi masyarakat seluruh bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan dengan belas kasihan-Mu ya Tuhan ini terwujud bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih karena dengan perbaikan-perbaikan yang ada, sehingga hari-hari ini Tuhan sekolah sudah mulai masuk. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang terkadang yang masih anak yang tidak mudah untuk diatur. Biarlah Tuhan kami berdoa anak-anak kami mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Biarlah pihak sekolah juga memperlakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan disiplin, dan betul-betul memperhatikan semua anak-anak. Guru-guru yang mengatur anak-anak diberikan kekuatan dan kesabaran ya Tuhan untuk melihat anak-anak yang sudah bebas untuk bertemu bergaul dengan teman-temannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang berjualan di depan sekolah. Kadang-kadang ya Tuhan melalui jualan-jualan itu membawa anak-anak kami berkumpul ya Tuhan, yang ketika sudah berkumpul maka protokol kesehatan pun tidak ditaati, masker gampang dibuka dan sebagainya. Tuhan lindungi anak-anak kami sehingga ketika sekolah dibuka kembali tidak menimbulkan ya Tuhan klaster-klaster penyakit COVID yang muncul yang baru lagi. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaktian GKI Sulung yang akan dimulai pada bulan Oktober minggu yang kedua. Tuhan, kami rindu melalui kebaktian, setiap kebaktian yang kami lakukan membawa pertumbuhan iman jemaat-Mu, jemaat kami semua ya Tuhan, dari anak, remaja, pemuda, dewasa sampai lanjut usia, iman yang semakin kuat di tengah-tengah situasi kesulitan hidup saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah ini. Biarlah liturgi ritual yang kami lakukan itu menjadi liturgi kehidupan kami setelah meninggalkan gereja ini Tuhan. Liturgi kehidupan ada di dalam rumah tangga kami, ada dalam pekerjaan kami, ada di tengah-tengah masyarakat kami.
Tuhan, kami membawa program bulan keluarga, bulan depan ya Tuhan. Yang kami mau mengingatkan kembali, mau mengevaluasi kehidupan bergereja dengan adanya pandemi ini. Tuhan, Engkau mau mengembalikan gereja yang sesungguhnya ada dan dimulai di rumah. Tuhan, pimpin kami selama bulan keluarga. Biarlah kami boleh menghayati itu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk kami semua Tuhan di dalam mempersiapkan perjamuan kudus yang akan kami lakukan di rumah kami masing-masing. Tuhan, siapkan hati kami di dalam menerima sakramen perjamuan kudus yang daripadamu. Siapkan hamba-Mu Pendeta B.J. Siswanto yang akan memimpin seluruh ibadah ini, yang sekaligus menjadi minggu pembukaan bulan keluarga. Tuhan, siapkan kami semua, majelis penatua yang bertugas dan siapapun yang terlibat, sehingga perjamuan kudus jadi berkat. Demikian juga perjamuan kudus yang dilakukan di rumah-rumah. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk perjamuan kudus kali ini. Minggu pertama Oktober adalah perjamuan kudus dunia. Seluruh dunia merayakan perjamuan kudus. Tuhan, biarlah perjamuan kudus yang terakhir di tahun ini, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus kuatkan kami, dan Engkau yang memulihkan dunia ini. Karena hanya kuasa-Mu yang mampu menyingkirkan pandemi ini dari dunia. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Layakkan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Layakkan kami menaikkan syafaat ini Tuhan, dengan mohon belas kasihan pengampunan-Mu kami orang yang berdosa ini. Oleh karena kami pasrahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, namun hidup adalah belajar mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer Bank BCA dengan nomor seperti yang tertera di layar, atau melalui metode fintech. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan di dalam amplop, dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja untuk diambil. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan berkati persembahan ini agar boleh dipakai bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun di tempat yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat terkasih, sungguh bersyukur untuk ibadah yang sudah kita lewati dan kita nikmati bersama dalam pujian dan firman Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih, yang penuh dengan kepedulian buat kehidupan kita, dan Allah yang penuh kuasa. Mari kita mau melangkah dalam kehidupan kita dari hari demi hari dengan membawa kuasa Allah untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan, karena Allah yang berkuasa.
Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.